Kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini Engkau kembali kumpulkan kami dalam persekutuan yang indah. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, persekutuan yang sungguh dihadiri oleh Tuhan. Walaupun kami hanya lewat sebuah Zoom, yang kami tahu dalam perhimpunan kami tidak pernah sia-sia. Engkau pasti melawat kami dengan hadirat-Mu, bahkan malam ini Engkau lawat kami dengan kuat kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon pengurapan daripada-Mu untuk hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang paling sederhana, yang dapat kami mengerti, bahkan kami dapat melakukannya, itu pun karena pertolongan daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk melakukannya, dan kami percaya waktu kami melakukan firman-Mu, maka janji-janji Tuhan akan tergenapkan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami semua menyambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jumpa dalam persekutuan yang luar biasa ya. Hari ini kita diberkati dengan luar biasa. Ada yang dari Semarang, ada dari Surabaya. Halo Surabaya. Ada yang dari Bali, dari Jakarta, bahkan ada yang dari Belanda ya Pak Fran. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo, Tuhan memberkati kita semua ya. Kita ketemu dalam kasih Tuhan yang luar biasa, kita ketemu dalam persekutuan yang indah, yang sungguh-sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Mari kita buka sama-sama di dalam firman Tuhan. Malam ini kita akan buka dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat 1, Bapak Ibu Saudara, sampai beberapa ayat yang akan nanti kita baca pada ayat-ayat yang berikutnya. Ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita pada saat-saat ini. Ya, saya mengawali pembicaraan ini, Saudara, tidak lagi bicara tentang pandemi, tidak lagi bicara tentang corona, tidak lagi bicara tentang situasi yang terjadi di sekitar kita, tapi saya akan katakan kepada saudara, kita berbicara tentang kesanggupan Tuhan untuk menolong kita. Yang percaya katakan, amin. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 1. Kalau saudara lihat, itu sebuah judul yang bagus. Judulnya adalah Siklat terbakar dan pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ya, cerita sebelumnya, yaitu pada waktu Daud dalam perantauannya, dia melarikan diri dari kejaran mertuanya namanya Saul dengan rakyat yang bersama dengan Saul, dan Daud hanya bersama dengan 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dia sedang melarikan diri, dia sedang ada dalam pengungsian, dan dari tempat kepada tempat, dari perhentian kepada perhentian, dari pengungsian kepada pengungsian, sampailah dia di negara Filistin, yaitu dia ada di daerah yang namanya Filistin. Dia mengabdikan diri ya kepada seorang raja di Filistin ya. Tetapi pada hari-hari itu Bapak Ibu Saudara tidak tahu apa yang terjadi. Orang Filistin mulai mengenali Daud, bahwa Daud adalah pahlawan Israel, dan mereka berburu sangka pasti orang ini akan berbalik menyerang kita pada waktunya. Makanya orang-orang Filistin usul kepada rajanya, suruh dia pulang. Ya, tidak usah lagi bersama-sama dengan kami. Bahkan waktu Daud berkata, apakah kesalahanku? Bukankah sementara ini aku setia kepadamu? Tapi raja itu berkata, enggak, banyak orang enggak suka kepadamu. Sekarang pulanglah engkau kepada keluargamu dan kembalilah kepada mertuamu. Bapak Ibu, waktu itu keluarganya Daud ada di sebuah kota kecil namanya Siklag. Sementara keluarganya Daud, sementara keluarga dari tentara-tentaranya yang berjumlah 600 orang, ada dalam sebuah kota, sebuah kubu yang namanya Siklag. Betapa terkejut waktu Daud kembali diusir oleh raja ya dari Filistin, dia kembali kepada daerahnya, ke kotanya, tempat tinggal keluarganya. Kota Siklag telah dibakar habis oleh orang Amalek. Coba kita lihat ya. Mau tolong Pak Frans bacakan pasal 31 Samuel. Bisa Pak Frans? Kita membukanya 1 Samuel 30 ayat 1. Atau saya yang harus membacakannya? Saya akan bacakan buat saudara ya. Saya akan bacakan. Demikian kata firman Tuhan. Ayat 1 berkata demikian.
Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dengan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, perhatikan ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sebelum seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan, tetapi Daud, saya ulang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu keadaan yang sangat pelik bagi Daud. Dia lagi dalam kesusahan, dia bersama dengan 600 orang tentara yang menyertainya. Dia ada dalam satu kesusahan besar, karena sedang dia berjuang bersama dengan tentara Filistin mulai mengusir dia, lalu dia pulang dengan hati pedih dengan 600 pengikutnya, sampai di kampung halamannya, dia menyaksikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Kampungnya telah dibakar, kotanya telah habis, lalu penduduknya tidak ada lagi, mereka ditawan dengan semua hartanya. Bahkan pada waktu itu, saya yakin kesusahannya Daud adalah kesusahan yang sangat besar. Kenapa? Istrinya ditawan, keluarganya ditawan, keluarga dan tentaranya ditawan, harta benda tidak ada lagi, kota dalam porak-poranda, tinggal puing dalam terbakar, dan semuanya serba tidak ada apa-apa. Yang lebih cilaka lagi, lebih menekan lagi, orang-orang yang setia mengikuti Daud, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, 600 orang itu, mereka berkata, ayo kita lempari Daud dengan batu. Ya, gara-gara dia, gara-gara pemimpinnya, gara-gara apa yang dilakukannya, kita semua dalam keadaan yang seperti ini, kita lagi dalam persoalan yang besar. Bahkan mereka sepakat untuk melempari Daud dengan batu. Saya berpikir, Bapak Ibu Saudara, yang dialami oleh Daud ini adalah masalah, dan di antara sederetan masalah yang dia alami, dari pertama dia terusir dari istana, karena ulah mertuanya, ulah orang-orang yang dibelanya, dia membela mati-matian bangsanya, tapi dia mesti tersingkir dari istana, bahkan dituduhkan macam-macam, dia difitnah luar biasa, dia harus melarikan diri, dan dalam deretan persoalan-persoalan, saya bisa katakan masalah yang sekarang ini adalah masalah yang paling besar di antara semua masalahnya. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara bersama-sama, ayat 30 adalah masalah yang paling besar, pasal 30, 1 Samuel pasal 30, masalah yang paling besar, tapi 1 Samuel 31, satu pasal berikutnya, adalah judul yang bagus, kematian Saul, dan itu adalah berhentinya persoalan dan masalahnya Daud, sehingga waktu Saul mati, itulah waktu terbagus untuk Daud masuk dalam istana, duduk sebagai raja. Selesailah semua masalah, dan ditutuplah kitab 1 Samuel. Bapak Ibu, besarnya masalah yang dihadapi Daud. Setelah kita baca sejarah 1 Samuel, baru tahu setelah masalah ini, Saul mati. Daud menuju ke kursi tahtanya, dan dia benar-benar menjadi raja. Kalau waktu lalu hanya secara hukum, bukan secara fakta, sekarang secara fakto dan secara de jure, Daud sudah menjadi raja. Perhatikan nilai pertama.
Di mana ada masalah, kalau saya dan Anda anggap masalah itu masalah yang paling besar, percayalah, ini setelah masalah besar, pasti akan selesai. Penyelesaian masalah hampir tiba. Ya, hari apa ya yang lalu kita renungkan bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 4, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bukan hanya kesudahan kedatangan Yesus yang kedua, mungkin kesudahan segala persoalan hampir tiba. Saya tidak lagi bicara tentang corona, tentang COVID-19, tentang PSBB, tentang penderitaan. Dengan sebuah iman, sebentar lagi persoalan pasti selesai, Tuhan akan menolong kita. Yang setuju katakan, amin. Amin. Nah, sementara semua orang panik, sementara semua orang menjadi susah, mereka menangis sampai tidak dapat menangis lagi, kata firman Tuhan. Mereka menangis dengan nyaring, ayat 4, sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Ini berarti besarnya masalah, besarnya kesulitan yang secara luar biasa. Tapi ayat 6 berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah masalah yang besar, di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa, di tengah-tengah petaka, di tengah-tengah hebohnya masalah kesulitan, ada jalan yang Tuhan siapkan untuk kita, seperti ceritanya Daud, di mana di tengah-tengah masalah yang menghimpit, di tengah-tengah masalah yang sangat sukar, Daud, walaupun sudah tidak bisa lagi menangis, karena sudah tidak ada air mata mungkin, karena besarnya persoalan, ayat 6 sangat bagus. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya tetap katakan dimanapun Anda, di Bali, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Nederland, dan sebagainya kota-kota lain yang saya belum sempat sebutkan, apapun masalah kita, segede apapun persoalan kita, satu yang kita pikirkan, ayo kita kuatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita? Bagaimana kita menguatkan diri kita? Bagaimana menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan? Yuk kita lanjut pada ayat yang ke-7. 1 Samuel 30 ayat 7 yang berkata demikian. Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan akan dapatkah mereka kususul? Ya, ini doanya Daud. Apakah aku akan menyusul mereka? Haruskah aku menyusul? Dan dapatkah aku ini dapat menyusul mereka atau gerombolan itu? Lalu Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Bagaimana Daud menguatkan iman, bagaimana Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama yang dilakukan Daud adalah berdoa. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Daud? Yang pertama Bapak Ibu, berdoa. Apakah yang didoakan? Apakah yang didoakan? Yang didoakan oleh Daud adalah, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Aku ini akan mengejar mereka dan dapatkah mereka kususul? Saya yakin-yakinnya Bapak Ibu, sementara ada pandemik, sementara ada masalah, sementara ada semuanya, persoalan kesulitan, kita pasti berdoa. Dan doa kita biasanya berkata, Tuhan, tolonglah saya, berbuatlah sesuatu untuk saya, lakukanlah sesuatu bagi saya, berjuanglah buat saya, Tuhan lakukan sesuatu untuk saya. Tapi hari ini saya melihatnya Daud berdoa, Tuhan,
Dalam masalah yang begini pelik, aku berdoa. Apakah yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menyusul mereka? Ini doa yang tidak lazim diucapkan oleh orang susah. Orang susah selalu menuntut, Tuhan, Engkau perbuat sesuatu untuk saya. Tapi Daud berkata, Tuhan, berikanlah aku petunjuk, sampaikan sesuatu, aku ini harus berbuat apa? Saya yakin malam ini kita diberkati dengan doanya Daud. Bertahun-tahun bukan, kita berdoa, saya berdoa, Tuhan, ulurkan tanganmu, lakukan sesuatu, berbuatlah untukku. Tapi Daud berdoa tidak demikian. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini benar-benar saya merenungkan kebenaran ini. Jangan duduk susah, termenung, patah semangat, berdoa kapan kau menolong saya, kapan saya menderita, tapi malam ini ayo kita bersama-sama membuka hati kita. Kita berdoa, kita tanya, kita minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang harus saya lakukan? Ayat berikutnya. Ayat yang ke-8. Kemudian tanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar? Lalu Tuhan menjawab, ya, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saya masih berputar dalam ayat yang ke-8 ini. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku bertanya kepadamu, berikanlah aku perkataanmu, berikan aku petunjuk, kasih tahu aku ini harus bagaimana? Bapak Ibu, satu penguatan hidup, penguatan percaya dengan doa, yang kedua kita ini perlu firman. Ayo toh Tuhan, berbicaralah. Berfirmanlah kepadaku. Saya sangat bersuka cita malam ini. Saya dapat kesempatan melayani Anda, walaupun lewat Zoom. Saya yakin ini kita hadir bersama-sama dalam waktu yang tidak menyenangkan, seperti biasanya kita bersekutu dalam satu persekutuan. Haus akan firman. Ini yang harus kita lakukan. Masalah kesulitan boleh ada, yang pertama kita doa, bukan hanya minta Tuhan perbuat untuk kita, tapi apa yang harus saya dan Anda perbuat untuk Tuhan, ayo Tuhan Engkau berbicara, Engkau berfirman kepada kami. Hari ini, dengan hati yang rendah, dengan hati yang teduh, dengan hati yang tenang, saudara harus minta kepada Tuhan petunjuk, apa ya Tuhan yang aku harus lakukan. Pasti Tuhan akan berbicara kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan berkata, kejarlah, maka kamu pasti akan menang. Kejarlah, kamu akan berhasil. Ayo lakukan sesuatu, kamu pasti akan sukses. Bapak Ibu, kita tinggalkan masa bertopang dagu, kita tinggalkan masa berlipat tangan, kita tinggalkan masa sedih, diam. Ayo kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita lakukan sesuatu dalam peperangan. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang ke-9, saudara-saudara. Daud berjalan terus bersama dengan 600 orang yang menyertainya untuk menyusul kawanan gerombolan orang Amalek. Tapi ayat 9 berkata demikian. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ya, Daud pergi dengan 600 orang sampai di tepi sungai Besor. Ternyata ada sebagian yang tidak mau berangkat, mereka berhenti di seberang sungai. Ayat 10,
Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Puji Tuhan. Daud belajar dengar firman, Daud taat kepada firman. Kita kalau bicara tentang ketaatan kita kepada firman, tidak ada satu contoh yang lebih daripada Tuhan Yesus Kristus mentaati firman-Nya. Sampai dia berkata, makananku ialah melakukan apa yang disuruhkan oleh Bapakku kepadaku. Ketaatan merupakan sebuah makanan, kata Tuhan Yesus. Jadi saya ulang, yang pertama kita berdoa, tidak lagi minta apa yang Tuhan buat, kita berdoa minta petunjuk apa yang harus aku berbuat. Tuhan berfirman, kita perlu firman. Yang ketiga, kita taat melakukan firman. Nah, waktu taat melakukan firman, mereka menyeberang ke Sungai Besor, 600 orang, ternyata yang dapat menyeberangi sungai yang mau bersama Daud tinggal 400. Lah yang 200 di mana? Terlalu lelah, letih, tidak kuat lagi. Bagaimana menyikapi peristiwa ini? Saya ulangi baca ayat yang ke-10, saudara-saudara. Daud melanjutkan pengejarannya, walaupun pasukannya berkurang. Tidak jadi 600, sekarang tinggal 400, yang 200 lelah. Daud menyadari bahwa kekuatan orang itu tidak sama. Ternyata yang menyertai Daud ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Kalau kita pertimbangkan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, misalnya kita berangkat pelayanan 10 orang. Sepakat loh ya, dalam nama Yesus sepakat pelayanan 10 orang. Saya mau tanya, kalau di tengah-tengah perjalanan ada 2 orang yang berkata begini, sorry ya kok aku enggak kuat ya, aku tak berhenti di sini, aku tak berhenti, aku enggak ikut ya, aku sampai di sini saja, aku nunggu kalian di sini saja. Anda sebagai pemimpin akan ngomong. Rakyat berkata, ya sudah, tadi berangkat bersama-sama, 10 ya 10, sekarang kalau ada 2 enggak ikut, kalau 1 enggak ikut ya enggak, berangkat semua, berangkat 1, berangkat semua, enggak berangkat 1, enggak berangkat semua. Tapi Daud berkata, sudah, kalau memang kau terlalu letih, terlalu lelah, untuk tidak dapat bersama dengan kami berjuang, kamu tinggal di sini saja ya. Kamu jaga barang-barang, kamu doakan kami, aku akan berangkat. Padahal yang dibela ini, Bapak Ibu Saudara, 200 orang yang letih ini, itu juga punya istri dalam tawanan, hartanya juga ditawan. Apa mereka berkata, kalau kamu tidak mau berjuang dengan kami, ya biar saya saja berangkat 400. Nanti ingat-ingat ya, istrinya dia jangan dilepaskan. Anaknya dia jangan dilepaskan. Hartanya dia biar hilang. Pokoknya kita punya, kita selamatkan. Tidak, bukan? Daud berkata, aku sadar. Aku tahu engkau lemah, engkau letih. Sudah. Kekuatan kita tidak sama. Jadi yang kuat, ayo kita berjuang. Yang tidak kuat, silahkan istirahat. Dukung kami dalam doa, jaga barang-barang kami, doakan kami pulang dengan selamat, dengan menang. Kemenangan kita adalah kemenangan bersama. Ini sikap yang harus kita kembangkan hari-hari ini. Yang kuat, jangan tinggalkan yang lemah. Yang kuat, jangan merasa berkata, ayo kita tinggalkan. Atau kita, kalau ada orang lemah, kita ikut lemah. Ya sudah. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, satu selesai, ya semua selesai. Perjuangan kita akan lenyap. Hari ini, kekuatan kita beda. Yang kuat, ayo kita berjuang. Yang tidak kuat, biar kita topang. Karena kemenangan kita bukan kemenangan punya saya secara pribadi, tapi kita menang secara bersama-sama. Haleluya. Berikut, sedikit lagi. Ayat yang ke-10. 1 Samuel 30 ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah, saya ulang,
untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana, ayat 11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara, dan 2 potong kue kismis. Dan setelah dimakannya, orang itu menjadi segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ini sikap Kristen yang luar biasa. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan artinya 1, kita berdoa. Yang kedua, kita minta petunjuk lewat firman-Nya. Yang ketiga, kita mentaatinya. Dan dalam perjalanan 400 orang itu, ketemu seorang sedang sakit, dia lemas. Ternyata penyakitnya ini, Bapak Ibu Saudara, saya lihatnya bukan karena sakit, tapi karena kelaparan. Setelah dikasih makan, ya, dia kuat, katanya ayat 12. Dia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Saya ulang lagi, Daud ini susah. Daud ini menderita. Daud ini ditinggalkan 200 orang yang lelah. Dia maju bersama dengan 400 orang. Ditambah lagi sebuah kepedihan, ada orang perlu pertolongannya. Orang itu miskin, tidak makan, dia seorang budak, nanti kita tahu. Daud punya sikap memberikan makanan cukup, bahkan limpah. Dan makanan-makanan itu adalah makanan yang bergizi untuk seorang tentara. Ya, dikatakan di sana ada roti, ada kismis, lalu mereka kasih minum air, lalu orang itu menjadi sehat. Kita mesti pikirkan ini juga, saudara. Doa memang oke. Firman Tuhan memang bagus dan harus taat. Ditambah lagi kerelaan kita di tengah-tengah susah untuk menolong orang yang lebih susah. Kalau orang tidak punya kerelaan, Daud pasti akan berkata, saya sendiri susah, bagaimana aku bisa nolong orang susah? Tapi kalau dilihat ketentuan kesusahan, kesusahannya Daud memang susah. Orang ini jauh lebih susah. Kenapa? Dia tidak kuat untuk berjalan. Dia ditinggalkan oleh tuannya. Ya, saya ulang sedikit. 1, berdoa. 2, rindu firman. Yang 3, taat kepada firman-Nya. Yang 4, adakah kita kerelaan menolong orang lain sementara kita pun susah? Kadang-kadang untuk menolong orang itu kita berkata, nanti kalau aku tidak susah, aku tolong kamu ya. Siapa tahu orang itu akan keluar dari kesusahan lebih dulu daripada kita. Sehingga kesempatan untuk kita menolong orang terhenti. Tapi saya katakan, saudara-saudara, malam ini, Daud mengulurkan tangannya untuk menolong orang itu, dan luar biasa. Coba kita lihat ayat berikutnya, 13. Ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Siapa dia? Orang Mesir. Begitu Daud dengar orang Mesir, di telinganya orang Israel, Mesir berarti ini bangsa yang dulu jajah kita 400 tahun. Musuh lama. Nah, kamu ini miliknya siapa? Saya budak kepunyaan orang Amalek. Kurang ajar. Ya, orang Amalek ini yang lagi bikin masalah buat kita. Apakah dia membatalkan pertolongannya? Bunuh saja dia. Memang latar belakangnya itu bukan bagian dari Daud. Bangsa yang pernah menjajah. Amalek yang bikin masalah. Setelah dia kasih makan, dia tidak menyesali perbuatan pertolongannya. Dia tolong orang lemah, siapapun dia sebangsa dengan dia, seiman dengan dia, atau tidak, dia tolong orang lemah.
Dia tolong orang susah. Walaupun dia sendiri dalam kesusahan. Dia sendiri dalam penderitaan. Karena dia lebih menderita, patutlah dia menerima pertolongan. Daud berikan pertolongan. Dan hasil dari orang berikan pertolongan, yuk kita maju. Ayat 14. Katakan, kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dari Yehuda, tanah Negeb, Kaleb, dan Siklag, telah kami bakar habis. Daud berkata kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Kata hamba itu, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu, kepada gerombolan itu. 16. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar ke atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, mengadakan perayaan, karena jarahan yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin, dan dari tanah Yehuda. 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. Bapak Ibu, waktu Daud menolong orang lemah, ternyata Tuhan pakai orang lemah ini sebagai apa? Penunjuk jalan kemanakah kamu harus pergi. Itu loh jalannya menuju ke daerah gerombolan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah pertolongan yang sia-sia? Mungkin orang yang kita tolong tidak membalasnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan selalu memperhitungkan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang bermurah hati. Orang yang ditolong Daud itulah justru orang lemah menjadi sumber berita yang membawa Daud ke jalan, yang membawa Daud menuju kepada kemenangan, yang membawa Daud menuju kepada kesuksesan. Sehingga saya harus berkata kepada saudara, ayat 18, kita tutup renungan ini sampai ayat 20. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. 19. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Dan Daud mengambil segala kambing, domba, lembu. Semuanya itu digiring mereka ke hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Yakinkah saudara-saudara bahwa Anda akan menang dalam peristiwa-peristiwa sekitar kita sekarang ini? Percayalah Tuhan pasti menolong kita. Ayo malam ini kita kuatkan kepercayaan kita. Kita tekad kita kepada Tuhan, kita satukan. Kita cari Tuhan, kita cari Tuhan. Kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama kita berdoa, kita ubah doa kita. Jangan terus berkata, apa yang kau mau lakukan terhadap kami Tuhan? Apa yang harus engkau perbuat kepada kami? Malam ini kita ubah doa kita. Apakah yang harus aku perbuat Tuhan? Tuhan pasti akan menunjukkannya. Buatlah ini, buatlah itu, buatlah ini, buatlah itu. Orang lain tidak mau Tuhan, orang lain tidak kuat. Hanya 400 yang kuat, yang 200 tidak. Jangan pikirkan yang tidak kuat. Biar yang tidak kuat tinggal dalam keletihannya. Tapi engkau tetap kuat, Tuhan menyertai kita. Berikutnya tetap ulurkan tangan untuk orang yang membutuhkannya. Karena pertolongan kita kepada mereka tidak pernah hilang, dan tidak pernah musnah, pasti Tuhan akan menolong kita. Petunjuk yang Tuhan berikan membuat kita kuat, kita menang, kita dapat jarahan untuk berkat, dan berkat lebih limpah dari sebelum ada masalah. Saya yakin, corona
tidak membuat kita miskin, tapi membuat kita lebih kuat, lebih kaya, lebih diberkati dari masa sebelum corona. Asal kita kuatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum saya serahkan kembali kepada Pak Frans. Kita akan masuk di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami kalau sementara ini kami berdoa hanya menuntut Engkau perbuat sesuatu buat kami. Tapi malam ini kami bersama-sama dengan grup ini, kami berdoa, apakah yang harus kami perbuat? Berikanlah petunjuk kepada kami. Ternyata Engkau berikan petunjuk kepada kami harus maju. Kami harus semangat. Orang lain letih, kami tidak boleh letih. Kami tidak boleh lemah dalam pelayanan. Kami tidak boleh lemah dalam perjuangan iman. Kami tetap kuat, terus berjuang, terus bertahan. Dan kalau di tengah-tengah perjuangan kami, ada orang yang harus kami pertolongkan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk menolong mereka dengan tulus. Kami percaya, kemurahan hati kami tidak pernah sia-sia. Perjuangan kami tidak pernah sia-sia. Kami pasti pulang membawa kemenangan. Dan kami yakin di balik semua masalah kesulitan, Tuhan berikan pertolongan. Di balik corona, di balik COVID-19, kami akan semakin diberkati Tuhan. Dan dialah sekarang Tuhan memberkati kami sekalian dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sementara saudara-saudara membuka kedua tangan saudara, biarlah berkat Tuhan turun atas hidup saudara. Kepekaan, kekuatan untuk berjuang, kemampuan untuk memberi, Tuhan berikan kepada kita. Bahkan akhirnya kemenangan menjadi milik kita sekalian. Dan kita diberkati Tuhan, sekali diberkati, tetap diberkati. Dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.